Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37, Takut Menumpuk Dosa. Kayana langsung terengang. Kenapa Mas pesan semuanya? Seru Kayana heboh. Dia tahu kalau pria ini kebanyakan duit, tapi gak sampai segitunya juga kalau pengen buang-buang duit. Mending duitnya ditabung buat masa depan, atau diinvestasikan ke hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Memang ini cowok setajir apa sih, sampai gak khawatir bakalan bangkrut? Saya bingung milihnya, kayaknya bakalan cocok semua kalau dipakai sama kamu. Sahutnya enteng, buang-buang duit Mas. Ringis Kayana pelan, enggak seberapa kok. Sahut Adrian kemudian menatap Kayana, enggak seberapa matamu, total nominalnya saja sampai 3 digit. Jerit Kayana dalam hati, udah dipesan Mas. Udah, what the ini cowok keluar duit ratusan juta kok tampangnya santai banget ya. Ini baru lamaran loh, seharusnya gak perlu mewah-mewah banget. Kayana cuma perlu diikat dengan sepasang cincin kok. Gak perlu tas Hermes ataupun baju mewah yang harganya melebihi DP mobil itu. Kayana mendadak speechless, seketika merasa dirinya berada pada kasta terendah dalam kehidupan sosial Adrian. Belanja online kalau tidak dapat gratis ongkir saja dia ogah. Yang bahkan gak bisa dia pakai seumur hidup karena bakalan rusak dimakan waktu. Sungguh miris memang, pacaran beda kasta. Kalau tidak ingat dia cinta mati sama ini cowok, mungkin Kayana sudah melambaikan bendera putih. Gak sanggup berpacaran dengan berlian seperti Adrian. Bisa dibatalin gak Mas? Kita pilih satu-satu dulu. Kamu impulsif banget beli barang sebanyak itu. Aku bakalan pilih beberapa barang yang aku suka dan sekiranya aku butuhkan aja Mas. Kalau lebih dari itu aku gak mau terima, ujar Kayana tegas. Adrian tampak cemberut. Gak bisa Kay. Gak usah bohong, pesennya belum sampai 5 menit yang lalu. Masih bisa refund. Potong Kayana gemas. Setelah menandai beberapa barang yang dia butuhkan, Kayana mengirimkan link pemesanannya kepada Adrian. Cuma segini doang, respon Adrian kaget. Kayana balas mengangguk. Tambah lagi, titah Adrian. Mas, 4.200.000 itu udah banyak Mas. Malah kalau bisa aku mau batalin beberapa barang karena kebanyakan. Saya gak mau dicap pelit sama orang-orang, pokoknya tambah lagi. Setelah berhasil memaksa Kayana untuk menuruti kemauannya, akhirnya total belanja mereka mencapai 50 juta. For God's sake, nominal tersebut gak pernah terbayangkan oleh Kayana untuk sekedar membeli barang. Dan pernak-pernik perhiasan, timbang dia terlahir kaya 7 turunan pasti bakalan mikir-mikir juga. Kesannya dia kelewatan tajir sampai belanja pernak-pernik saja habis 50 juta. Kayana merengut kesal, sedangkan Adrian tersenyum puas setelah berhasil memesan barang-barang tersebut. Seriusan deh, ini cowok beneran buang-buang duit. Kayana bukan tipe cewek yang setiap pergi keluar pakaiannya harus gonta-ganti. Kayana mendadak mules karena baru pertama kali belanja barang sewah itu. Sepertinya dia butuh beradaptasi kalau ingin menjadi istri konglomerat seperti Adrian. Belum apa-apa dia sudah dibuat kaget melihat nominal uang yang dikeluarkan pria tersebut dalam satu kali transaksi.
Belum lagi pria ini membeli barang puluhan juta, kesannya tuh enteng banget, kayak beli gorengan. Bagaimana harimu? Tanya Adrian mengalihkan topik pembicaraan. Aku hanya rindu kamu, alot, curhat Kayana. Nanti siang kan bakalan ketemu, lama, sekarang baru jam 10. Rengek Kayana, it's only 2 hours Kai. Rasanya sahabat buatku, seru Kayana. Segitu cintanya, goda Adrian. Kayana langsung tersipu. Saya mau lanjut baca berita Kai, mau ditutup dulu teleponnya? Tanya Adrian sembari menyampirkan kacamata di hidungnya. Tuh kan, Kayana langsung panas dingin melihat ketampanan Adrian yang melebihi semestinya. Saat pria tersebut mengenakan kacamata. Nggak usah mas, lanjut baca aja. Terus kamu gak apa-apa saya anggurin, entar ngambek lagi loh. Gak apa-apa, sekalian aku mau tiduran sambil liatin muka mas. Bucin banget, sahut Adrian sembari tertawa kecil. Gak bakalan aku gangguin kok, mas lanjut baca aja. Balas Kayana dan selanjutnya wanita tersebut beneran patuh dan hanya diam memperhatikan Adrian dalam diam. Ah, jadi gini ya rasanya, kalau berhasil mendapatkan seseorang yang sedari lama sudah diidam-idamkan. Dia berasa ketiban durian runtuh. Beruntung banget, saya jadi nggak fokus Kai. Seru Adrian kembali mengalihkan pandangannya pada layar ponsel. Mas bisa malu juga ya? Goda Kayana sembari mengedipkan sebelah matanya. Saya tutup pokoknya, bentar lagi juga ketemu kok. Tapi aku lagi kangen, ujar Kayana memelas. Adrian otomatis luluh. Iya, gak saya tutup. Yeay. Seru Kayana senang dan benar saja gak lama setelah itu dia pun ketiduran. Saat terbangun, Kayana mendapati ponselnya nyaris mati kehabisan baterai. Matanya yang semulanya sipit sontak melotot saat melihat pada layar ponsel. Tampilan di layar ponselnya seketika membuat Kayana ternganga. Adrian sedang tertidur, mengenakan selimut namun selimutnya sudah tersingkap sebatas pinggang. Ini cowok sengaja atau memang lupa kalau Kayana ini cewek tulen? Jahat banget gak sih? Masa tidur gak pakai baju, disangka Kayana gak normal apa? Kayana ingin mencak-mencak sekaligus menangis, meratapi nasib. Sejujurnya Kayana merasa sangat amat berdosa karena menikmati pemandangan yang gak semestinya dia lihat ini. Tapi mata Kayana tidak bisa lepas dari layar ponselnya. Seksi, ganteng ada di depan mata pula, dia berasa cewek mesum. Yang diam-diam memasang kamera tersembunyi di kamar pacarnya. Saat Adrian merubah posisi tidurnya, selimut itu semakin tersingkap ke bawah. Kayana tanpa sadar membungkam mulutnya sendiri. Gila sih, itu badan pakai dipamerin segala, maksudnya apa coba? Mau menyiksa Kayana karena dia nggak bisa menyentuh perut kotak-kotak itu, atau bahu lebar tersebut secara langsung? Kayana memanjatkan doa di dalam hati sambil memejamkan mata. Dia takut hilaf kalau berlama-lama melihat tubuh Adrian. Kalau nggak inget dosa dan ingat bahwa dia tipikal manusia yang karmanya selalu instan. Sudah dia biarkan panggilan ini tersambung lebih lama. Tapi gak boleh, dia harus berubah. Image-nya di depan mertua gak boleh lebih buruk lagi dari ini. Belum sempat Kayana menutup panggilan tersebut, tahu-tahu Adrian sudah terbangun duluan. Kai, panggil Adrian dengan suara seraknya khas bangun tidur. Sontak Kayana merinding sekujur badan. Fix sih mereka nikah cepat aja, gak apa-apa. Balas Kayana, pura-pura baru terbangun juga. Malu gak sih?
kalau Adrian sampai sadar dengan wajah mupengnya barusan. Loh, udah bangun? Tanya Adrian kaget sembari mengusap matanya. Tuh kan, selimutnya jatuh lagi. Dasar gak sopan, masa iya dia sudah kenalan dulu dengan adik Adrian sebelum waktunya? Dia gak masalah sih, tapi kan, iya mas. Sahut Kayana pelan, lihat ke matanya Kai, ke mata. Sugesti Kayana pada diri sendiri. Kamu kenapa matanya melotot gitu, sakit mata? Tanya Adrian penasaran lalu merubah posisinya menjadi duduk. Kayana mengumpat di dalam hati lalu menundukkan pandangannya, enggan melihat ke arah kamera. Ada apa sih, Kai? Tanya Adrian semakin penasaran. Gak apa-apa mas, sahut Kayana tergagap. Gak mungkin dong dia jujur kalau ngeliatin badan Adrian itu bikin doyan. Maluin banget. Mau ditaruh di mana mukanya coba? Pria tersebut meregangkan badannya ke kiri dan kanan. Mampus deh, itu selimut pasti melorot semua. Mas, gak pakai celana? Tanya Kayana gugup sembari menutup mata. Ya ampun, respon Adrian ngakak. Lihat nih, saya pakai tahu. Kamu pikir saya gak waras apa? Ujar Adrian kemudian menyingkap selimutnya dan benar saja. Pria tersebut mengenakan celana pendek yang cukup sopan, bukan boxer malahan. Sialan, jadi ketahuan kan otak kotornya. Hehe. Kayana cuma cengengesan plus malu lahir batin. Siap-siap ya, 30 menit lagi saya sampai jemput. Ucap Adrian dengan sisa tawanya. Oke mas. Ringis Kayana malu. Widih, cantik banget. Puji Ralina sewaktu Kayana keluar dari kamar ganti. Seperti biasa, keluarga Adrian ini memang sedikit ekstra. Padahal cuma perkara fitting baju lamaran, seluruh keluarganya turut berkumpul di sini. Tak terkecuali Ralina, meskipun sedang hamil besar namun tidak menyurutkan semangat wanita tersebut untuk datang ke sini. Gimana Ian? Cakep banget kan pilihan gue? Seru Ralina senang. Kalau soal selera sudah pasti calon kakak iparnya ini gak perlu diragukan lagi. Sering warawiri di layar TV, sudah gak heran lagi kalau tampilan Ralina selalu modis. Adrian tersenyum manis kemudian berjalan menghampiri Kayana. You look beautiful, as ever. Puji Adrian, kemudian mengecup punggung tangan Kayana. Belum sempat pria tersebut menarik Kayana dalam pelukannya, Kiran sudah menghalanginya terlebih dahulu. Halalin dulu, omel Kiran. Adrian pun langsung kicap plus undur diri, takut restunya dicabut. Kayana mengalihkan pandangannya pada Kiran yang kembali duduk di bangku. Kiran tampak tertunduk dan bahu abangnya tampak sedikit bergetar. Karena penasaran, Kayana pun berjalan menghampiri dan ternyata pria tersebut sedang menahan tangis. Adek gue udah gede ya, ujar Kiran dengan suara bergetar. Matanya berair dan hidungnya memerah. Persis anak kecil sewaktu kena pilek karena kebanyakan makan es krim. Please deh, abangnya ini lawak banget. Kayana susah payah menahan tawa, biar gak merusak suasana. Seriusan, abangnya lebay abis. Padahal kan cuma lamaran. Mau gak mau Kayana ikutan mewek. Maaf ya bang, gue udah jadi adek yang gak berbudi luhur. Selalu nyusahin Elo dan morotin duit gaji Elo. Karena gue, lo harus jadi jomblo menahun karena banting tulang nyari duit. Terus sekarang gue mau ngelangkahin Elo juga. Hiks, gue minta maaf. Ujar Kayana sedikit terisak. Seketika suasana berubah mengharu biru, ibunya juga ikutan menangis.
Barangkali masih tidak menyangka bahwa anak gadisnya akan dipinang orang secepat ini. Baru fitting baju, lo lebay banget, sungut Kayana namun masih terseduh-seduh. Sekarang doang ya nangisnya, pas gue nikah jangan nangis. Malu-maluin, ujar Kayana kemudian mengusap air matanya. N cuma tersenyum maklum, kemudian mengajak Kayana untuk mencoba baju berikutnya. Kalau sebelumnya Kayana mengenakan kebaya brokat berwarna sage green, sehingga tampilannya tampak lebih dewasa dan anggun. Kali ini Kayana mengenakan kebaya berwarna baby pink. Cantik sih, namun kesannya malah kayak ingin menghadiri acara wisuda SMA, bukan lamaran. Adrian pasti bakalan dituduh pedofil karena memacari anak abek. Cantik Kai. Puji N dan ibunya berbarengan. Adrian pun tampak terpana, mau gak mau Kayana sedikit tersipu. Perasaan dia gak cantik-cantik amat tapi seharian ini sudah berulang kali dia dipuji cantik. Apa jangan dia ditanami susuk tanpa sepengetahuannya? Yang ini cantik juga, jadi bingung. Ralina tampak dilema. Kamu sukanya yang mana, Kai? Tanya Ralina meminta pendapat. Kayana pun turut dilema, kemudian mengalihkan pandangannya pada Adrian, meminta pendapat. Saya lebih suka yang tadi, kalau pakai baju ini kamu kelihatan muda banget. Saya gak mau disangka om pedofil yang macarin anak abek. Bisik Adrian pelan, takut kelihatan tua ya mas? Kekeh Kayana ikut berbisik, saya nggak tua ya? Sahut Adrian sangsi, tapi udah ada ubannya tuh. Ujar Kayana jahil, bohong kamu. Sungut Adrian tampak ngambek, Kayana cuma balas tertawa kemudian merangkul lengan Adrian manja. Kebaya sage green aja kak, Mas Ian takut kelihatan tua kalau aku pakai kebaya ini. Ucap Kayana sembari tertawa. Ups, gue baru sadar kalau Elo udah bapak-bapak. Tawa Ralina ikut pecah. Adrian pun langsung ngambek, kesal karena dibully. Gak apa-apa mas, emang udah bapak-bapak kok. Ucap Kayana usil. Iya kan, Bapak Adrian? Goda Kayana sembari mengerlingkan matanya. Seharian ini, Adrian menemani Kayana yang katanya ingin cari bahan baju untuk wisuda. Padahal Adrian sudah menawarkan baju dari butik ibunya, tapi Kayana menolak. Katanya terlalu mewah, dia tidak ingin saat wisuda nanti pakaiannya heboh sendiri. Kayana ingin tampil biasa saja, menurutnya sudah cukup baju untuk lamaran saja. Yang diakomodasi oleh ibu mertuanya, kalau baju wisuda mah beda urusan lagi. Dan saat ini setelah puas berkeliling seharian, perempuan itu mengeluh lapar. Tapi saat diajak makan dine-in, ngotot minta take away. Entah apa alasannya, Adrian pasrah saja, gak mampu menebak isi pikiran wanita serta kerumitannya. Aku yang nyetir, ya, ujar Kayana percaya diri. Adrian terpaksa mengiyakan saja, walaupun sebenarnya dia agak ketar-ketir juga melepas Teslanya begitu saja. Bukannya takut kegores, but, you know cewek kan, mostly spesies cewek kalau bawa mobil hebohnya minta ampun. Timbang mau belok aja mikirnya kayak mau dilamar pangeran Malaysia, 7 hari 7 malam. Dan saat ini Kayana sedang memperbaiki sandaran bangkunya, yang sudah diajus sekitar 10 kali itu. Seat belt pun sudah dilepas pasang sebanyak 3 kali. Sebentar lagi Adrian mungkin habis stok kesabaran dan mengambil alih kemudi. Tapi, dia gak tega.
melihat wajah semeringah calon istrinya saat diizinkan berkendara. Semenjak menggores Pajero kesayangan abangnya yang sampai baret depan belakang itu, Kayana gak diizinkan lagi bawa mobil. Kiran trauma berat, apalagi tagihan mobil tersebut seharga motor baru. Syukur ditanggung asuransi, coba gak ada asuransinya. Pasti Kayana gak bakalan dinafkahi lagi. Udah belum mas? Tanya Kayana antusias setelah Adrian mengubah pengaturan mobilnya ke self-driving. Udah. Belum sampai 2 detik Adrian mengiyakan, dia langsung kocolongan. Ini cewek level keberaniannya memang di atas rata-rata, tanpa menunggu instruksi dari Adrian. Kayana sudah lebih dulu tancap gas ke jalan raya. Padahal ini mobil fiturnya banyak, gak bisa sembarangan dibawa, tapi ini cewek memang gak ada takut-takutnya. Makan seblak yuk, mas. Ajak Kayana. Memang bisa di-take out? Tanya Adrian heran. Bisa. Bukannya berkuah gitu ya? Gimana cara makannya? Makannya di tempat mas aja. Ujar Kayana santai. Adrian sontak langsung pucat pasi. Dia trauma membawa perempuan ini ke apartemennya, takut disosor. Apalagi ini cewek kalau sudah di apartemennya kayak gak tahu adab, suka seenaknya. Walaupun apartemen pacar sendiri, tapi seharusnya Kayana gak boleh lupa kalau pacarnya ini juga cowok tulen dan normal. Semoga kali ini mereka beneran cuma makan seblak. Dan akhirnya, mereka memesan 2 bungkus seblak, 1 bungkus bakso aci dan 2 bungkus batagor. Adrian sudah gak terlalu kaget dengan porsi makan pacarnya ini, belum lagi kalau sedang haid bisa ngabisin 3 bakul nasi. Sesampainya di apartemen, Kayana langsung berjalan menuju dapur dan menyalin makanan tersebut ke dalam piring bersih. Makannya di depan TV aja ya mas, biar bisa sambil nonton. Titah Kayana selayaknya tuan rumah. Setelah puas menggonta-ganti channel televisi, akhirnya Kayana memilih channel edukasi. Sok-sok ingin menambah ilmu pengetahuan. Timbang baca buku pelajaran saja, ini cewek sudah kesulitan menahan diri untuk menguap. Setelah piring ditata sedemikian rupa, wanita tersebut langsung makan dengan lahap. Kalau sewaktu awal pacaran makannya masih anggun karena masih jaga image. Sekarang sudah cuek bebek, yang penting perut terisi. Kok gak dimakan, gak suka? Sejujurnya Adrian baru pertama kali mencicipi makanan ini. Kecuali batagor tentunya yang sering nangkring di depan sekolah. Dia takut gak sesuai selera, apalagi seblak yang dipesan Kayana level pedas mampus. Sebenarnya dia gak kuat-kuat amat makan makanan pedas. Saya gak lapar banget, kamu aja yang makan. Cobain dulu, sungut Kayana kemudian menyuapkan seblak tersebut. Baru 1 suap, Adrian sudah terbatuk-batuk. Ini seblak memang cocok dibilang pedas mampus. Saking pedasnya gak layak dikonsumsi manusia. Alhasil, dia cuma bisa nyomot batagor untuk mengisi perut karena bakso aci itu pun pedasnya udah gak ngotak. Selesai makan, mereka berdua merapikan bekas makanan lalu mencuci piring. Duh, kalau kayak gini Adrian suka mesem sendiri. Hatinya jadi berbunga-bunga karena kesannya mereka kayak pengantin baru yang sedang berbagi tugas beberes rumah. Selama mencuci piring, gak terhitung sudah berapa kali Kayana menjatuhkan piring-piringnya. Untung saja piringnya bahan white straw semua, coba kalau bahan kaca. Sudah pasti lebih banyak yang pecah daripada yang bersih. Selesai mencuci tangan, Adrian merebahkan punggungnya di sofa. Kayana sedang asyik menonton channel Korea dan mengagumi ketampanan opa-opa.
Gak sopan banget gak sih? Di sampingnya ada pacar sendiri. Yang gak kalah ganteng dari opa Korea dan nyata pula, bisa disentuh-sentuh, bisa diuyel-uyel. Gak perlu halu. Mas, aku numpang mandi. Boleh gak? Tanya Kayana sambil kipas-kipas badan. Wajar sih, karena makan pedas tadi ini cewek sudah banjir keringat. Boleh, mau saya pinjemin baju? Tawar Adrian. Boleh deh. Tak lama kemudian, Adrian kembali ke ruang tamu dengan membawa set piyama kakaknya. Untungnya ada. Dulu, saat awal-awal tinggal sendiri, keluarganya sering berkunjung ke sini. Alhasil baju kakaknya pun banyak yang tertinggal di sini. Dia gak kebayang sih gimana jedak-jeduk hatinya nanti kalau Kayana mengenakan bajunya. Lebih baik memakai baju Ralina saja biar pikirannya gak kemana-mana. Aku mau mandi, ikut. Tanya Kayana sambil mengalungkan tangannya ke leher Adrian. Adrian langsung melotot, tuh kan. Dia gak bisa gak suzon sama pacarnya ini. Belum apa-apa dia udah dibelai. Padahal Adrian ini mentalnya gak sekuat baja. Dia lebih cocok kalau diibaratkan dengan porselen di toko-toko. Gak boleh asal pegang kalau gak mau ambil. Dosa Kai. Omel Adrian seraya melepaskan tangan Kayana dari lehernya. Namun cewek ini memang dari sononya hobi nyosor. Bukannya beranjak, dia malah duduk di pangkuan Adrian. Detak jantung Adrian sudah dibuat kacau. Saat perempuan itu malah mendekatkan wajahnya ke leher Adrian. Adrian mencubit gemas pipi Kayana karena ini cewek gak mau melepaskan pelukannya sama sekali. Nempel abis, kayak kukang. Tanpa disangka-sangka dan tanpa pertanda, Kayana menjatuhkan satu kecupan di bibir Adrian. Yang langsung disambut baik oleh pria tersebut. Tuh kan, salah sendiri, membangunkan King Kong yang sedang tertidur. Yang awalnya cuma kecupan, berubah intens sedikit. Adrian ikutan merinding. Saat tangan Kayana sudah mulai menjalar kemana-mana, dia pun gak sadar. Kalau tangan biadabnya ini sudah menyingkap baju Kayana ke atas. Menampakkan area perut yang sedikit berlemak, tapi gemoy abis. Saat dirasa kehabisan napas, Kayana akhirnya mengulurkan tangan untuk meremas bagian depan baju yang dikenakan Adrian. Sorry, Adrian tampak meringis saat melihat baju Kayana yang awut-awutan. Dia betulan gak bisa menahan diri, masalahnya bibir Kayana beneran bikin candu. Selagi berusaha mengatur napas, Adrian memandang Kayana dengan perasaan campur aduk. Senang, takjub, namun merasa bersalah juga. Ini cewek tiap mau dihalalin. Ngomongnya nanti mulu tapi didiamin dikit langsung nyosor. Mau lagi? Tanya Kayana seolah gak kapok. No, jangan lagi Kai. Sahut Adrian dengan nada ngeri, kemudian menarik Kayana dalam dekapannya. By the way, aku ngantuk banget mas, tapi gerah. Ujarnya sambil dusel di leher Adrian kayak kucing. Tapi sayangnya yang terbangun malah singa. Sembari menelan ludah, Adrian berusaha melepaskan pelukan Kayana. Takut menumpuk dosa, apalagi hubungan mereka belum halal. Nanti malah mendatangkan hal-hal yang gak baik. Mas, kok kayak ada yang ganjel ya? Tanya Kayana dengan wajah heran. 30 menit kemudian, Kayana muncul lagi di ruang tamu dengan rambut terbungkus handuk sehabis keramas. Setelah puas menertawakan Adrian sampai perutnya kram, akhirnya itu cewek mandi juga. Bau buah-buahan langsung menguar ke seluruh penjuru ruangan. Membuat Adrian jadi ingin memeluk dan menghirup wanginya kalau gak ingat mereka belum muhrim. Lama-lama dia jadi cowok munafik juga,
muka doang yang ke Arab-Araban tapi alim juga kagak. Disosor dikit dia juga gak nolak. Tapi seperti biasanya, tanpa diminta-minta Kayana itu sangat peka. Sehingga lebih dulu mendatanginya sebelum Adrian sempat menjauhkan diri. Maaf ya mas, tapi tadi muka mas lucu banget, haha. Ujar Kayana menahan tawa sambil mengelus-elus pipi sang pacar yang keburu ngambek tadi. Sewaktu Adrian panik setengah mampus tadi dia secara gak sadar mendorong Kayana sampai terjungkal. Untung dorongnya ke samping, jadinya ketemu sofa juga. Kalau ke belakang, mungkin sudah gantian Kayana yang ngambek saat ini. Pada awalnya, dia sudah berpikiran yang tidak-tidak. Dan setelah Kayana menyingkir ternyata ada remote yang numpang nangkring di pahanya. Karena posisi duduk perempuan tersebut yang lumayan heboh alhasil posisi remote-nya juga bikin salah paham. Lagian dia gak sebrengsek itu juga kali. Dia sudah berjanji di dalam hati sekaligus pada abang iparnya akan menjaga Kayana. Jadinya dia betulan takut kalau beneran kejadian. Adrian menghela nafas berat, berdoa diberi banyak kesabaran dan semoga dia juga gak tergoda dengan penampilan Kayana. Sebetulnya piyama yang dikenakan Kayana cukup sopan. Dan gak ada seksinya juga sewaktu dikenakan Ralina ataupun Mbak Yasmin yang suka ngekos dadakan di apartemennya. Tapi karena perempuan tersebut sedikit curvi, jadinya bagian-bagian yang biasanya gak kelihatan. Jadi tampak lebih menonjol dari biasanya, bahkan bagian dadanya juga kelihatan sempit. Ini baju zaman kapan, deh, sempit banget. Dumel Kayana. Enggak sih, mungkin akunya aja yang gendut. Ujar Kayana mulai insecure. Enggak gendut. Cabi gini kamu malah lucu, gemesin. Saya suka, puji Adrian. Dia tidak suka melihat Kayana yang merasa insecure terhadap hal-hal sepele. Karena tidak bisa menahan diri setelah melihat wajah cemberut Kayana, akhirnya Adrian memeluk pinggangnya gemas. Mau gak mau Kayana ikutan luluh, dia kan demen dipeluk-peluk. Mas, coba deh ngomongnya gak pakai saya lagi. Masa udah pacaran? Udah mau tunangan juga ngomongnya masih formal banget. Ujar Kayana sedikit cemberut. Pasalnya mereka pacaran sudah lumayan lama walaupun belum nyampe 1 tahun. Tapi panggilan Adrian masih belum berubah juga, masa sama pacar sendiri ngomongnya pakai saya. Tapi saya gak biasa, tuh kan, saya lagi. Lagi Kayana mulai ngambek. Capek juga dia lama-lama, tapi emang kapan sih Kayana gak pernah ngambek? Dari hari pertama mereka pacaran, cewek itu sudah hobi ngambek. Perihal skripsi, perihal makanan, perihal cuaca, perihal ojek online datangnya lama. Perihal jatuhnya ekonomi Indonesia, perihal apapun itu. Memang dari sononya ini cewek doyan mengeluh, tapi mau gimana lagi? Dia sudah terlanjur sayang. Oke, Mas bakalan coba. Bersambung.